Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa sihatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lamu bimuradi. Para jamaah pengajian surah Yasin yang saya hormati, pertama-tama mari bersama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapatkan rahmah, kasih sayang, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam Allah semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, madrasah yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah madrasah keluarga. Apa artinya madrasah itu? Tempat belajar, tempat deres. Jadi bukan hanya madrasah yang ada di tempat berupa bangunan yang di luar rumah, tapi di keluarga pun ini sangat penting, terutama peran istri-istri kita. Karena mengapa sangat penting? Karena akan menjadikan contoh tauladan kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Mengapa demikian? Karena waktu yang lama adalah di rumah kita. Makanya kita sebagai orang tua, seorang ayah, istri-istri kita, tentunya ini harus menjadikan contoh yang baik bagi anak-anak kita, agar anak kita dibiasakan melihat kegiatan orang tua kita di rumah ini diikuti yang baik oleh anak-anak kita. Hadirin para jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cabang keimanan adalah berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau yang dinamakan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu, orang-orang yang suka melaksanakan, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Asrafu itu melewati batas. Jadi batasnya itu dilewati, batas-batas yang tidak boleh dilakukan, batas-batas yang tidak boleh dikerjakan ditabrak. Ini asrafu.
Dalam artian asrafu ini adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat. Hei, dengerin orang-orang yang suka berbuat maksiat, kata Allah. Ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah merasa putus asa. Kalian semua mirahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Apakah Allah mengampuni dosa saya ya? Wah, dosa saya banyak sekali ini. Kayaknya nggak mungkin Allah ini mengampuni dosa saya. Ini jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dosa kita ibaratkan pasir di lautan, maka ampunan Allah ibarat airnya. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, al-fajir ar-rajili rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang melanggar aturan agama, tetapi selalu berharap akan rahmatnya Allah Ta'ala, mengharap ampunannya Allah, mengharap kasih sayangnya Allah, aqrabu ilallah, maka dia lebih dekat kepada Allah, minal abid, daripada orang yang suka ibadah, al-muqnitu, yang memutuskan rahmat kepada orang lain. Nah, ini. Jadi ada kisah para jamaah sekalian, ada seorang ahli ibadah. Nah, ahli ibadah ini kalau siangnya puasa, malamnya sholat, nggak telat sholat jamaah. Akan tetapi orang ini memutuskan rahmatnya Allah kepada orang lain. Contohnya begini, dia menilai orang lain yang tidak suka ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu, nggak pernah puasa, pokoknya disebut Islam datara sholat, disebut Islam datara ke masjid, disebut Islam pokoknya orang ini mengklaim orang itu neraka. Wah, nggak mungkin Allah ngahampura dosana. Berarti pernah sholat loh, ya dihampura kumaha. Ini kisahnya, Pak. Kemudian orang itu meninggal dunia, suma mata, kemudian mati. Nah, ketika orang itu mati, dia menagih janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, mana balasan saya, mana balasan kaula. Ketika aku di dunia aku suka ibadah, sholat, puasa, mana sekarang bagiannya? Allah menjawab, faqala laka anar, yeuh jang maneh mana neraka, katanya. Masya Allah. Padahal tukang ibadah, kata Allah diberi neraka. Kemudian orang itu berkata lagi, ya Rabbi fa'aina ibadati, ya hai Tuhanku, kemana ibadahku? Sholatku yang begitu rajin, ibadahku begitu rajin, kemana? Kok nggak dibalas? Dijawab oleh Allah, innaka tuqnitun nas, hai manusia. Itu disebut ngaranna di sini. Wahai manusia, kamu telah memutuskan rahmatku kepada manusia yang lain. Maka hari ini aku putuskan rahmatku kepadamu. Dulu waktu di dunia kamu suka memutuskan rahmat Allah kepada orang lain. Itu nggak boleh, Pak. Jadi menilai orang yang meskipun nggak pernah sholat, meskipun orang itu nggak pernah puasa, kemudian kita katakan orang itu ahli neraka, itu nggak boleh. Jadi wah, nggak mungkin Allah mengampuni dosanya, itu nggak boleh seperti itu, karena Allah itu maha pengampun. Ini kisah benar. Jadi ahli ibadah masuk neraka gara-gara ngahinakeun jalma anu tara sholat, diputuskan gitu loh.
Jadi wah maneh mah moal meunang ampunanna Gusti Allah gitu. Wah maneh mah moal meunang surga pasti nerakana datara salat itu nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Yang boleh ya kita mendoakan Allahumma astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il muslimin muslimat, itu doanya. Ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh muslimin muslimat. Ibadah rek henteu dipangmentakeun ampunan. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, keimanan, keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin.